Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal lahir manusia agung, manusia pilihan, manusia yang paling baik tutur katanya, yang paling terjaga lisannya, yang paling paripurna akhlaknya, yang paling tawaduk sifatnya, yang paling banyak amalan-amalannya. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup dari para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seyogianya di saat ini, di bulan Rabiul Awal, kita harus melihat sejarah bagaimana dakwah, bagaimana akhlak, bagaimana tutur kata, bagaimana lisan, tindakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selevel Rasul, selevel Nabi, tidak pernah henti-hentinya memohon kepada Allah, meminta agar diberikan hidayah Allah, agar diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salafun salih, ulama-ulama kita terdahulu, tabi'in, Nabi, bahkan Rasul, tidak pernah lepas, tidak pernah lupa untuk senantiasa memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan mengucapkan Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, petunjukmu. Kami memohon kepadamu takwa, kami mohon kepadamu, ya Allah, kesucian diri, kami mohon kepadamu, ya Allah, berkecukupan. Doa yang tidak pernah lepas, senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah adalah manusia yang agung, manusia pilihan yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya tidak pernah lepas dari meminta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kecondongan pada hati-hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Engkaulah Maha Pemberi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara kita tidak ada yang bisa menjamin akhir daripada kehidupan kita, tidak ada yang bisa memberikan garansi ending daripada akhir kehidupan kita. Apakah kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, atau justru sebaliknya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Bukankah lembaran-lembaran sejarah telah menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita bahwa ada manusia-manusia yang di awal kehidupannya bertabur iman, tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan tidak beriman. Bal'am bin Bawrah yang dikatakan oleh Malik bin Dinar ketika memberikan tafsir dalam surat Al-A'raf 174 hingga 177, mengatakan bahwasanya Bal'am bin Bawrah kanat mujibud da'wah fi syada'id, bahwasanya Bal'am bin Bawrah doa-doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di saat genting, terlebih di saat dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sempit. Saking dekatnya dengan Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi matinya dalam keadaan tidak beriman. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Rajal Unfuwah yang dipuji-puji oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang menjadi delegasi sunnah mendakwahkan kepada Musailamah al-Kadzdzab, tapi ending dari kehidupannya mati dalam keadaan tidak beriman. Ubaidillah bin Jahsy, salah satu orang yang
menyelamatkan agama, yang pernah ikut hijrah bersama Rasulullah SAW hingga hijrah yang kedua ke Habasyah karena kecintaannya kepada khamar membuat Ubaidillah bin Jahsyin mati dalam keadaan tidak beriman. Seorang muadzin yang dikatakan oleh Imam Qurtubi ketika naik ke atas mimbar hendak mengumandangkan azan, lantas melihat sosok wanita cantik berada di bawah, kemudian turun ke bawah dan bertanya kepada seorang wanita itu, apakah aku bisa memilikimu? Lantas wanita tersebut menjawab, tidak mungkin kau bisa memilikiku karena engkau muslim sedangkan aku Nasrani. Lantas seorang muazzin bertanya kembali, bagaimana aku bisa memilikimu? Engkau bisa memilikiku ketika engkau pindah masuk ke agamaku. Lantas seorang muazzin tersebut masuk ke dalam agama Nasrani. Belum juga mencampuri wanita tersebut, lantas seorang muadzin naik ke atas menara lagi dan terjatuh mati dalam keadaan murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang berada dalam komunitas orang-orang soleh yang sudah mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengikuti kajian-kajian, jangan pernah kita lupa untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan garansi, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin akhir dari kehidupan kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sehingga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar hatta yadkhulaha. Bahwasanya ada seseorang yang ketika di dunia luar biasa menjalankan amalan-amalan penduduk surga, melakukan banyak kebaikan, salat yang tidak pernah terjaga, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, sehingga jarak dia dengan surga hanya sebatas satu hasta. Saking dekatnya jarak dia dengan surga, karena dia senantiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Tapi catatan amal mendahului apa yang dilakukannya. Fayasbiqu alaihi kitab, sehingga dia di akhir kehidupannya mengamalkan, menjalankan amalan-amalan penduduk neraka hatta yadkhulaha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ya Allah, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kesucian diri, kami mohon berkecukupan. Kalaulah Rasulullah tidak pernah berhenti berdoa memohon hidayah dari Allah, apalagi kita debu-debu kecil yang banyak dosanya. Pantaslah kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah, karena hidayah adalah petunjuk suci dan hidayah adalah hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selevel Rasul, selevel Nabi tidak bisa memberikan hidayah, sehingga turun surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi hidayah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha mengetahui siapa hamba yang layak dan pantas mendapatkan hidayah Allah. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul dikatakan yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat
Surat Al-Qasas ayat 56 tak lain adalah berambisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pamannya Abu Thalib di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pamannya Abu Thalib tidak mampu mengucapkannya. Selevel Rasul dan Nabi tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita debu-debu kecil. Sehingga dalam hadis yang lain, innaka bu'ithu da'iyan wa muballighan wa laysa lahu minal huda syai'. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya sebatas sebagai dai dan muballigh, dan tidak ada pada diriku hidayah untuk orang-orang yang Rasulullah dakwahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga akhir hayat kehidupan kita, sehingga ajal datang, sakaratul maut tiba, kita berada dalam rahmatnya Allah, kita berada dalam ampunan Allah, dan kita mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur.